Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing seputar pengajuan dengan anggota TNI lagi. Nah, di video kali ini aku mau sharing gimana sih caranya mengurus pengajuan di KUA. Ini tuh sudah banyak banget pertanyaan yang masuk, baik tuh di DM ataupun di komentar. Kak, gimana sih cara ngurus pengajuan di KUA? Dan di KUA ini tuh kita tuh ngurusnya itu sebelum pengajuan atau sebelum nikah kantor atau setelah nikah kantor. Nah, di video kali ini akan kita bahas ya kira-kira tuh persyaratannya tuh apa saja. Oh iya, sebelumnya aku juga sudah pernah sharing ya teman-teman cara mengurus pengajuan nikah di KUA. Di video ini ya teman-teman bisa tonton. Nah, kali ini aku akan sharing update-nya nih teman-teman ya. Ya kurang lebih memang syaratnya masih sama ya. Mungkin karena itu video sudah lama ya, mungkin teman-teman tuh kayak males gitu kan scrolling, cari-cari. Makanya di video kali ini aku bikin videonya lagi. Yuk kita langsung bahas untuk persyaratannya. Untuk persyaratan pengajuan nikah ke KUA ini ya teman-teman, itu persyaratannya itu terdiri dari dua persyaratan. Yang pertama yaitu ada persyaratan umum, yang kedua ada persyaratan khusus. Nah, kira-kira apa aja nih ya persyaratan umum? Kita bahas yang umumnya. Persyaratan umum ini ya teman-teman sama dengan warga sipil pada umumnya saat kita akan mengurus pengajuan di KUA nih. Nah, yang pertama persyaratannya yang harus ada yang harus teman-teman lampirkan yaitu adanya fotokopi ya. Ada fotokopi. Perhatikan ya teman-teman, ada 4 macam fotokopi. Yang pertama itu ada fotokopi KTP ya, sudah pasti usia yang boleh menikah atau mendaftar menikah tuh di atas 17 ya teman-teman, sudah punya KTP. Fotokopi KTP. Yang kedua yaitu ada fotokopi KK. Yang ketiga yaitu ada foto akta kelahiran. Yang keempat yaitu ada fotokopi ijazah terakhir alias ijazah pendidikan terakhir. Kalau misal nih teman-teman lulusan terakhirnya itu SMK, SMA ya berarti pakai ijazah itu ya. Kalau misal teman-teman kuliah nih baik itu D3, D4, S1 ataupun S2 atau S3 ya pakai ijazah yang terakhir, cukup satu aja ya teman-teman, yang terakhir, pendidikan terakhir. Kalau misal teman-teman ternyata tidak punya ijazah gitu ya, misalnya cuma sekolahnya sampai SD atau SMP aja ya, kalau adanya itu dibawa aja, dilampirkan aja di fotokopi. Kemudian yang kelima ini yaitu ada pas foto ya. Pas fotonya itu ada ukuran 2x3, 3x4 dan juga ada ukuran 4x6. Nah, untuk fotonya ini masing-masing 2 lembar dengan background warna merah. Untuk pakaiannya teman-teman bisa menggunakan pakaian bebas rapi. Dan untuk fotokopi yang tadi ini teman-teman yang 4 macam ini tuh sebanyak 1 lembar saja. Tapi teman-teman bisa menyediakan lebih ya, siapa tahu nanti ternyata yang diminta lebih. Kemudian persyaratan umum yang kedua yaitu adanya surat pengantar dari desa atau kelurahan model N1, N2, N4 dan juga N5. Nah, teman-teman tidak usah pusing nih N1 itu apa, 2 apa, 4 apa, 5 apa ya. Ini nanti tuh kita dapat kok dari kelurahannya atau dari desa. Kita bilang aja kita minta surat model N1, N2, N4 dan N5 untuk mengurus ke KUA. Nanti itu untuk model surat itu dibikinkan kok teman-teman dari kelurahan ya. Kita mungkin nanti cuma cukup kayak ngasih surat pengantar dari RT RW, kemudian fotokopi KTP, mungkin ada KK, akte seperti itu. Jadi untuk surat pengantarnya, surat model N-nya ini kita nanti sudah dapat dari kelurahan. Kalau kita sudah mengurus ya di kelurahannya, nanti kita dapat 4 sampel model N ini. Nah, ini nanti dilampirkan bareng dengan fotokopi dan pas foto yang tadi ke KUA. Persyaratan yang ketiga yaitu jika 1 dan 2-nya sudah lengkap nih teman-teman ya, yang tadi fotokopi foto sudah ada, sudah dapat, kemudian surat model N1, 2, 4, 5 juga sudah dapat. Syarat berikutnya yaitu teman-teman harus melampirkan SIN atau surat izin nikah dari kesatuan calon suaminya. Misal nih teman-teman calon suaminya berdinas atau tugasnya ada di sebuah batalion ya, berarti teman-teman harus mengajukan surat SIN ini
di batalion. Nah, SN ini itu ya teman-teman yang aku jelaskan selama ini ya teman-teman, kita mengurus pengajuan nikah, kita nikah kantor, dan banyak banget berkas yang harus disiapkan. Tidak hanya berkas ya teman-teman, tapi waktu juga, dan itu untuk mendapatkan SIN ini nih teman-teman ya teman-teman. SIN ini itu nanti kita lampirkan juga saat mengurus di KUA. Jadi di sini terjawab ya teman-teman, untuk mengurus di KUA itu kita harus mendapatkan SIN dulu. Berarti ke KUA-nya itu setelah kita mendapatkan SIN ataupun nikah kantor. Lanjut, kita akan membahas persyaratan khusus untuk mendapatkan SIN ya teman-teman. Nah, ini nanti kita prosesnya itu di kesatuan, alias kita melakukan pengajuan ataupun disebut dengan nikah kantor ya. Mulai kita mengurus dari koramil ya sampai di kesatuannya si abang. Nah, untuk dokumen ya, berkas-berkasnya itu sudah pernah aku share ya teman-teman di video ini. Teman-teman bisa lihat ya, bisa membaca apa aja ya lampiran dokumen yang diperlukan ya. Di video ini aku hanya menyebutkan beberapa aja ya. Yaitu yang pertama ada fotokopi KTP dan juga KTA. Kalau KTP jelas untuk catin perempuan dan juga laki-laki lah. Untuk KTA ini teman-teman untuk si abangnya atau catin cowoknya ya. Kemudian yang kedua yaitu ada fotokopi KNP terakhir ya, atau SK kenaikan pangkat terakhir calon suami kita ya, untuk catin cowoknya. Kemudian yang ketiga yaitu ada SKCK untuk catin perempuan dan juga orang tua catin perempuan. Nah, kalau aku dulu ya teman-teman, waktu aku pengajuan itu ternyata yang diminta tuh tidak hanya SKCK-nya orang tuaku aja, tapi SKCK kedua orang tua suami juga ya, itu juga diminta. Dan untuk SKCK-nya teman-teman, keterangannya itu kalau untuk kita ya catin perempuannya itu untuk menikah dengan anggota TNI, misal AD gitu, TNI AD. Nah, untuk orang tuanya ini ya teman-teman, yaitu sebagai wali ya, sebagai wali menikahkan ya kepada anggota TNI. Nah, ini untuk keterangan catin perempuan ataupun walinya itu nanti yang paham itu bagian ini Polres ya teman-teman. Nanti teman-teman bilang aja digunakan untuk menikah dan orang tua tuh untuk sebagai wali menikah dengan anggota TNI. Nanti mereka paham kok teman-teman untuk keterangannya itu seperti apa. Nah, untuk foto dalam SKCK ini pakaiannya itu bebas, rapi ya, ukurannya 4x6 fotonya, pas fotonya. Kemudian untuk backgroundnya itu pakai background merah ya, kalau tidak salah seingat itu background merah. Kemudian yaitu ada foto gandeng berukuran 4x6 ya. Foto gandeng ini berarti kita fotonya berdua ya, sampingan sama calon suami kita ya, catin perempuan dan catin laki-laki, dengan background warna biru dengan berpakaian. Kalau yang catin cowok pakai pakaian PDH, kalau kita yang perempuan ya, catin perempuannya memakai seragam persit ya, tanpa atribut. Ingat ya, tanpa atribut alias tanpa adanya atribut atau lencana persit. Dan juga teman-teman ya, aku sarankan tidak usah bermake up berlebihan ataupun menggunakan aksesoris ya, mentang-mentang kalian misal nih ya tidak pakai hijab terus kalian pakai kalung, pakai anting tuh jangan ya teman-teman. Kalau misal teman-teman berhijab ya udah nggak usah dikasih aksesoris kalung ataupun bros-brosan kayak gitu ya. Pokoknya pakaian persitnya, seragam persitnya itu kosong, tidak ada atribut apapun. Dan background dari foto ini yaitu berwarna biru. Kemudian yang kelima yaitu ada surat pengantar dari kesatuan. Kemudian yang keenam ada surat permohonan izin dari kantor atau personalia. Dan yang kedelapan yaitu ada surat kesanggupan menjadi istri TNI. Nah, ini untuk template suratnya itu nanti dikasih kok teman-teman, jadi teman-teman gak usah pusing. Kemudian yang selanjutnya itu ada surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh catin perempuan dan juga catin laki-laki. Dan selanjutnya yaitu ada surat keterangan sehat ya teman-teman, dari dokter DKT ataupun dari RST ya. Jadi seperti video sebelumnya teman-teman, aku sudah menjelaskan juga soal
tes kesehatannya, yaitu kita nanti tes kesehatannya itu di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh kesatuan ya, biasanya itu di RST. Jika persyaratannya sudah lengkap nih teman-teman, baik itu persyaratan yang umum ataupun yang khusus sudah lengkap, teman-teman bisa langsung membawa ke KUA untuk mengajukan atau mendaftarkan nikahnya. Dan untuk buku nikahnya ya teman-teman akan diberikan sesaat setelah ijab kabul oleh petugas KUA. Dan untuk mengurus di KUA ini teman-teman, kita tuh bisa seorang diri atau kita ditemani dengan orang tua kita, keluarga kita ya. Kalau untuk administrasinya kita masih bisa sendiri, tapi nanti saat kita sudah mendapatkan jadwal untuk bintal ya teman-teman, nah itu harus dengan catinnya dua-duanya, itu ada ya ada catin perempuan dan juga catin laki-lakinya. Nah biasanya untuk bintalnya itu beberapa hari sebelum hari H ijab kabul, misal H-1 ataupun H-2. Nah biasanya kalau sudah mepet H1 mau nikah itu biasanya itu abangnya itu sudah boleh mendapatkan izin untuk cuti menikah teman-teman. Nah ini teman-teman nanti baru sama si abangnya. Nah itu teman-teman ya, sharing tentang mengurus pengajuan nikah di KUA. Gimana nih teman-teman, masih ada pertanyaan atau masih bingung atau mau sharing-sharing, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Nah cukup sampai di sini aja videonya ya, karena udah terlalu panjang. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.